Di kampung terpencil yang dikelilingi rawa busuk, Mirna dan Saldin hidup dalam kemiskinan yang mencabik jiwa. Mirna hamil 9 bulan, duduk di lantai tanah rumah mereka yang berdinding bambu lapuk, bertanya pada Saldin tentang nama anak mereka sambil tangannya memegang perut yang terasa seperti batu dingin. Mereka menikah 3 tahun, bertahan dari kelaparan dan hinaan warga yang menyebut mereka tukang sampah. Saldin, pemotong kayu bakar yang tangannya penuh luka bakar, dan Mirna yang dulu mengemis di pasar sebelum hamil, memilih nama Kadir untuk anak laki-laki mereka. Cahaya kecil di tengah kegelapan hidup mereka. Namun, ketenangan itu dihancurkan oleh tetangga, Tursi, seorang janda tua dengan wajah penuh bopeng dan hati penuh dendam. Tursi sering memaki karena ranting pohon waru di halaman Mirna jatuh ke pekarangannya yang penuh lumpur. Suatu sore, ia melempar ranting berduri itu ke wajah Mirna sambil berteriak, "Kalian keluarga najis, bikin hidupku jadi neraka." Konflik ini berakar dari sengketa tanah tua yang dimenangkan Saldin melalui musyawarah desa, membuat Tursi janda tua kehilangan kebun kecilnya dan menyimpan kebencian yang membusuk. Malam itu, saat Mirna dan Saldin berbincang tentang Kadir, Tursi menggedor pagar mereka, berteriak, "Anakmu bakal lahir cacat. Kutukan buat kalian itu." Mirna memeluk perutnya. Amit-amit, jantungnya berdegup kencang, sementara Saldin memukul dinding hingga tangannya retak, menahan amarah yang menggerogoti. Hampir saja janda tua itu bakal kena bokem mentah si Saldin. Malam itu, setelah matahari tenggelam dan rawa diselimuti kabut tebal, Mirna dan Saldin duduk di dalam gubuk mereka. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajah mereka yang penuh bekas lelah. "Mas," kata Mirna pelan. Tangannya masih memegang pipi yang berdarah. "Aku takut." Saldin menoleh. Matanya penuh bayang-bayang. "Takut apa, Dek?" tanyanya, meski ia tahu jawabannya. "Mak Tursi," bisik Mirna. Suaranya gemetar. "Tadi Mak Tursi bilang anak kita bakal lahir cacat. Dia bilang itu kutukan." "Biarkan saja dia bilang apa saja, Dek," geramnya. "Anak kita akan lahir, kita akan jaga dia." Tapi kata-kata itu tak cukup menghibur Mirna. Ia memeluk perutnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Di luar, angin malam bertiup, membawa suara ranting waru yang bergoyang dan bunyi aneh dari rawa seperti tawa pelan yang dingin. Tiba-tiba, suara keras mengguncang gubuk mereka. Bem, bem. Tursi menggedor pagar bambu dengan tongkatnya. Suaranya memecah keheningan malam. "Anakmu bakal lahir cacat. Kutukan buat kalian!" teriaknya lagi. Kali ini lebih keras, lebih penuh kebencian. Mirna tersentak. Tangannya mencengkeram lengan Saldin. "Diam, Tursi tua!" bentak Saldin. Suaranya menggelegar, tapi Tursi hanya tertawa serak, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Mirna menatap Saldin. Matanya penuh ketakutan. "Dia sangat benci kita, Mas," bisiknya. "Aku takut dia bikin sesuatu sama anak kita." Saldin duduk kembali, tangannya yang berdarah memegang pundak Mirna. "Dia cuman orang tua gila," katanya. Tapi nada suaranya tak yakin. Ia tahu Tursi bukan sekedar tetangga menyebalkan. Kebenciannya terlalu dalam, terlalu hidup, seperti rawa yang tak pernah kering. Mirna mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ia memandang perutnya, membayangkan Kadir, bayi yang belum lahir, yang sudah mereka beri nama, yang sudah mereka cintai. "Kadir," bisiknya pelan, seperti mantra. "Kau harus kuat ya, nak." Keesokan paginya, matahari muncul pucat di langit abu-abu, tapi udara tetap dingin dan lembab. Mirna bangun dengan tubuh yang terasa berat. Kakinya bengkak dan pipinya masih perih dari goresan ranting. Ia berjalan keluar, mengambil sapu ijuk, dan mulai menyapu halaman kecil mereka yang penuh daun waru kering. Saldin sudah pergi ke hutan sejak subuh, mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Saat Mirna menyapu, Tursi muncul lagi di pagar. Matanya menyipit, penuh kebencian. "Lihat pohonmu!" bentaknya, menunjuk ranting yang kembali jatuh di pekarangannya. "Kalian cuma bikin kotor hidupku." Mirna menunduk, tangannya gemetar memegang sapu, tapi ia tak menjawab. Tursi meludah ke tanah. Cuih! Ludahnya bercampur darah dari gusi yang membusuk.
Ingat, anakmu bakal jadi beban, sama seperti kalian, katanya lagi, lalu berbalik masuk ke gubuknya, meninggalkan Myrna yang berdiri membeku. Myrna menjatuhkan sapunya. Tangannya memegang perut, air matanya jatuh pelan, membasahi tanah kering di bawahnya. Ia tahu kelahiran Kadir sudah dekat, mungkin hari ini, mungkin besok. Tapi setiap kata Tursi terasa seperti duri yang menusuk harapannya. Ia ingin percaya pada Saldin, ingin percaya bahwa Kadir akan baik-baik saja. Tapi bayang-bayang ketakutan terus menyelimuti. Di kejauhan, pohon waru tua itu berdiri diam. Ranting-rantingnya bergoyang pelan seperti tangan-tangan yang mengejek. Myrna menutup mata, berbisik pada dirinya sendiri. Kadir, kau harus hidup nak, kau harus jadi cahaya kami. Tapi di dalam hatinya, ia merasa harapan itu seperti lampu minyak mereka, redup dan hampir padam. Sore itu Saldin pulang dengan pundak penuh kayu dan wajah penuh keringat. Ia melihat Myrna duduk di beranda, wajahnya pucat. Ada apa, dek? Tanyanya, meletakkan kayu di tanah. Myrna menggeleng pelan, tapi matanya tak bisa berbohong. Tursi lagi, mas, bisiknya. Saldin menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Biar aku urus dia, dek, katanya. Tapi Myrna menahannya. Jangan, mas, aku cuma mau Kadir lahir selamat. Saldin diam, lalu duduk di sampingnya. Tangannya yang berdarah memegang tangan Myrna. Mereka duduk dalam diam, menatap pohon waru yang bergoyang di angin sore. Harapan mereka tergantung pada seutas benang yang rapuh. Malam gelap menyelimuti kampung. Langit hitam pekat tanpa bintang. Hanya suara angin yang menderu, membawa bau busuk dari rawa. Di dalam gubuk kecil berdinding bambu lapuk, Myrna terbangun dengan jeritan kecil. Tangannya mencengkram perut yang tiba-tiba terasa seperti dicabik pisau tumpul. Rasa sakit itu datang seperti gelombang, menusuk tulang-tulangnya yang rapuh, membuatnya terengah-engah di lantai tanah yang dingin. Mas, panggilnya dengan suara serak, hampir tak terdengar di tengah nafasnya yang tersengal. Saldin yang tidur di sudut dengan tubuh penuh keringat dari kerja seharian tersentak bangun. Wajahnya pucat, matanya melebar penuh panik saat ia melihat Myrna meringkuk. Tangannya mencakar tanah hingga kukunya berdarah. Tanpa kata Saldin berlari keluar, menarik gerobak kayu tua yang roda-rodanya patah dan berkarat. Ia kembali ke dalam, menyeret Myrna dengan tangan gemetar, mengabaikan lumpur yang menempel di kakinya. Tahan, dek, bisiknya, suaranya gemetar. Tapi Myrna hanya mengerang, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Gerobak itu berderit keras saat Saldin mendorongnya melalui jalan berlumpur menuju dukun kampung. Satu-satunya harapan mereka di malam yang terasa seperti akhir dunia. Kakinya terperosok ke dalam lumpur hitam, sepatunya yang sudah robek tertinggal di belakang. Tapi ia terus berlari, nafasnya memburu. Myrna terpekik setiap kali gerobak tersangkut. Tangannya mencengkram sisi kayu hingga kulitnya terkelupas. Di gubuk dukun beranak, sebuah tempat kecil penuh asap kemenyan dan bau darah kering, Myrna diletakkan di atas tikar usang. Dukun tua dengan tangan keriput dan mata keruh menggumamkan mantra sambil mengolesi perut Myrna dengan minyak hitam yang berbau busuk. Berjam-jam berlalu, penuh darah dan jeritan. Myrna mencakar tanah hingga kukunya copot, darahnya bercampur lumpur di bawahnya. Saldin berdiri di sudut, tangannya mengepal, wajahnya basah oleh air mata yang tak ia sadari. Akhirnya, setelah malam terasa seperti kekekalan, tangis lemah terdengar. Kadir lahir, tubuhnya kecil dan pucat, tangisnya nyaris tenggelam oleh deru angin di luar. Saldin berlutut di samping Myrna, memeluknya erat. Air matanya bercampur keringat yang menetes ke wajah istrinya. Dia hidup, bisiknya. Suaranya penuh lega, tapi Myrna hanya terisak, tubuhnya lemah di lantai. Kebahagiaan itu rapuh, seperti lampu minyak yang menyala di gubuk mereka, redup dan mudah padam. 4 bulan berlalu, Kadir tumbuh dengan wajah kecil yang pucat, matanya besar tapi kosong. Suatu malam, saat angin kembali menderu dan rawa bergemuruh, Myrna terbangun oleh suara aneh dari sampingnya. Kadir kejang, Kadir kejang, tubuh kecilnya itu membiru, tangannya mengepal kaku, matanya membelalak penuh ketakutan. Kadir, jerit Myrna, suaranya memecah malam hingga tenggorokannya terasa berdarah. Ia mengguncang tubuh anaknya, tangannya gemetar hebat, tapi Kadir tak berhenti bergetar. Saldin tersentak dari tidurnya.
Wajahnya pucat seperti mayat dan langsung menggendong Kadir berlari keluar tanpa alas kaki. Mereka membawa Kadir ke tabib kampung terlebih dahulu, seorang lelaki tua dengan janggut kotor yang mengolesi tubuh Kadir dengan ramuan berbau sengar. "Ini roh jahat," katanya. Tapi Kadir tak membaik, tubuhnya semakin dingin. Saldin dengan nafas tersengal akhirnya membawa Kadir ke dokter desa. Berlari melalui lumpur dan hujan kecil yang mulai turun. Di ruang kecil berbau obat, mantri muda dengan wajah lelah memeriksa Kadir, matanya penuh iba. "Saraf kakinya rusak," katanya pelan. Suaranya seperti cambuk yang memukul hati mereka. Ini akibat kekurangan gizi ibunya saat hamil. Dia tak akan pernah bisa berjalan. Mirna pingsan di lantai, wajahnya penuh lumpur dari sepatunya sendiri. Sementara Saldin memukul kepalanya sendiri dengan tangan kosong hingga darah menetes dari dahinya. Tidak, bisiknya berulang-ulang. Tapi vonis itu tak berubah. Kembali ke gubuk mereka, kampung mulai terbangun oleh kabar itu. Warga datang menjenguk, membawa nasi atau kain usang sebagai tanda simpati. Tapi tatapan mereka penuh iba yang terasa seperti hinaan. Mirna duduk di sudut, memeluk Kadir yang terlelap dengan wajah pucat. Air matanya tak berhenti mengalir. Saldin berdiri di luar, tangannya masih berdarah, matanya kosong menatap rawa. Tiba-tiba suara serak memecah keheningan. Tursi berdiri di pagar bambu. Wajahnya penuh bopeng tampak mengerikan di bawah cahaya fajar yang redup. "Anak lumpuh," kekehnya, suaranya penuh ejekan. "Pantas saja kalian dikutuk." Mirna mendengar, tangannya mencengkram Kadir lebih erat. Air matanya membasahi wajah bayi yang tak bergerak. Saldin menoleh, matanya menyala amarah. Tapi ia hanya diam. Tangannya mengepal hingga darah menetes ke tanah. Hari-hari berikutnya, Saldin mulai membawa Kadir ke dukun kampung setiap minggu, mengorbankan kayu bakar yang seharusnya ia jual demi ramuan tak berguna yang berbau seperti kematian. Ia memotong kayu lebih sedikit, pulang dengan tangan kosong, hanya untuk membayar dukun yang menggumamkan mantra kosong. Mirna duduk di gubuk, memandang Kadir yang terbaring di tikar usang. Kakinya kecil dan tak bergerak. Ia mencoba menyanyi untuk anaknya, tapi suaranya pecah. Tenggorokannya masih sakit dari jeritan malam itu. Warga berhenti datang. Simpati mereka digantikan oleh bisik-bisik di belakang gubuk. "Anak cacat, keluarga sial." Mirna mendengar semua itu, tapi ia tak punya tenaga untuk marah, hanya air mata yang terus jatuh. Suatu pagi, saat matahari baru muncul pucat di langit kelabu, Mirna menggendong Kadir di beranda gubuk. Udara dingin menusuk kulit mereka, tapi ia ingin anaknya merasakan angin, sesuatu yang tak bisa ia berikan di dalam gubuk yang pengap. Kadir memandangnya dengan mata besar. Tangannya kecil mencoba meraih wajah ibunya. Mirna tersenyum tipis, tapi senyum itu hilang saat bayangan muncul di pagar. Tursi berdiri di sana, tangannya memegang batu kecil yang kotor. "Anakmu itu beban," teriaknya. Suaranya penuh racun. "Kubur saja." Sebelum Mirna bisa bergerak, Tursi melempar batu itu dengan keras. Batu itu mengenai kepala Kadir, meninggalkan luka kecil yang segera mengeluarkan darah merah pekat. Kadir meraung, tangisnya memecah pagi, dan Mirna hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar menahan anaknya yang bergetar ketakutan. Mirna menekan luka di kepala Kadir dengan kain usang. Darahnya membasahi tangannya. Ia menatap Tursi yang tertawa serak sebelum berbalik masuk ke gubuknya. "Kau jahat, Tursi," bisik Mirna. Suaranya penuh keputusasaan, tapi Tursi tak mendengar. Orang tua itu tak peduli. Saldin pulang saat matahari naik lebih tinggi, melihat Mirna dan Kadir di beranda. Wajahnya penuh darah dan air mata. "Apa yang terjadi, Dek?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Tursi, Mas," jawab Mirna, matanya kosong. Saldin mengepal tangan. Darah dari luka kemarin bercampur keringat, tapi ia tak bergerak. Ia hanya duduk di samping Mirna, memandang Kadir yang kini terlelap. Luka di kepalanya masih basah. Hari itu berlalu dalam sunyi. Angin membawa bau rawa yang semakin busuk. Mirna memeluk Kadir erat. Tubuhnya kecil terasa dingin di pelukannya. Ia tahu hidup mereka tak akan sama lagi. Vonis dokter itu seperti bayangan yang tak pernah pergi. Saldin duduk di luar, tangannya memegang kapak tua.
Matanya menatap pagar Tursi dengan amarah yang membara tapi tak tersalurkan. Kadir, anak yang mereka harapkan sebagai cahaya, kini terbaring lumpuh, dan kebencian Tursi janda dua seperti duri yang terus menusuk luka mereka yang sudah menganga. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu sejak malam kelahiran Kadir yang penuh darah. Dan gubuk kecil Mirna dan Saldin kini terasa lebih sunyi, lebih dingin. Kadir kini 3 tahun, duduk di ambang pintu yang terbuat dari kayu lapuk. Tubuhnya kecil dan kurus dengan wajah pucat yang ditandai mata cekung penuh kesedihan. Kakinya mati, tak pernah bergerak sejak vonis mantri itu. Hanya menggantung lemas, seperti dahan kering yang patah. Ia merangkak dengan tangan kecilnya yang penuh luka dan lecet. Kulitnya terkelupas dari gesekan dengan tanah basah di halaman. Setiap hari ia menyeret tubuhnya ke ambang pintu, duduk di sana dengan tangan mencengkeram tanah, menatap anak-anak tetangga yang berlari dan tertawa di kejauhan. Matanya besar tapi kosong, seperti sumur yang tak pernah terisi air. Anak-anak lain di kampung kadang datang mendekat, membawa bola usang atau kayu kecil untuk bermain. Mereka polos, tak mengerti penderitaan Kadir, tapi Kadir hanya bisa memandang mereka. Bibirnya bergetar menahan tangis yang selalu mengintai. "Ayo Kadir, main," kata salah satu anak. Tapi Kadir hanya menggeleng pelan. Tangannya mencoba meraih udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Ia ingin berlari, ingin menendang bola, tapi kakinya tak pernah mendengar keinginannya. Anak-anak itu akhirnya pergi, meninggalkan Kadir sendirian dengan angin yang membawa bau rawa dan kesepian yang menusuk. Mirna sering melihatnya dari dalam gubuk. Hatinya hancur setiap kali, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain menahan air mata. Suatu siang, matahari tergantung tinggi di langit kelabu, tapi udara tetap lembab dan penuh bau busuk. Saldin pergi ke hutan sejak subuh, memotong kayu bakar dengan kapak tumpulnya. Pundaknya penuh luka dari beban yang ia pikul setiap hari. Mirna berjalan ke rawa di belakang kampung, mencuci kain usang dengan air keruh. Tangannya penuh lecet dari kerja yang tak pernah usai. Kadir ditinggal sendirian di ambang pintu, duduk dengan tangan kecilnya yang mencengkeram tanah basah. Matanya menatap kosong ke arah pohon waru tua yang berdiri di halaman. Angin bertiup pelan, membawa daun kering yang jatuh ke pekarangan Tursi, tetangga tua yang penuh kebencian. Tursi muncul dari gubuknya. Wajahnya penuh bopeng tampak lebih mengerikan di bawah sinar matahari yang pucat. Matanya kecil dan tajam, seperti mata ular yang mengintai mangsa. Ia berjalan tertatih dengan tongkat kayunya. Mulutnya menggumamkan kutukan sebelum akhirnya berhenti di dekat pagar bambu yang memisahkan rumah mereka. Ia menatap Kadir yang duduk sendirian, dan senyum licik muncul di wajahnya yang keriput. "Hei anak cacat," panggilnya. Suaranya penuh racun, serak seperti daun kering yang diinjak. Kadir menoleh, matanya besar menatap Tursi, tapi ia tak bergerak. Tursi mendekat, tongkatnya mengetuk tanah dengan bunyi keras. "Kamu cuma bangkai hidup," katanya lagi. Suaranya menusuk seperti pisau. "Takkan pernah bisa jalan. Ibumu pasti malu punya anak sepertimu." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke hati Kadir kecil. Ia menatap Tursi. Air matanya mulai menggenang, lalu tiba-tiba jatuh membasahi wajahnya yang kurus. Anak 3 tahun sudah merasa. Tangisnya pecah, keras dan tersengal. Nafasnya tersendat seperti anak kecil yang tersesat. Ia mencoba merangkak mundur, tangannya mencakar tanah, tapi tubuhnya lemah, dan ia hanya meringkuk di ambang pintu, menangis hingga sesak nafas. Anak-anak tetangga yang bermain di dekat sana mendengar tangis itu, berlari mendekat. Dan salah satu dari mereka, seorang gadis kecil dengan rambut kusut berteriak, "Bule, Mbak Tursi bilang Kadir sampah. Kadir sekarang lagi nangis kejer." Mereka berlarian ke rawa, mencari Mirna dengan wajah penuh kepanikan. Mirna yang sedang membungkuk di tepi rawa, mendengar teriakan itu. Ia menjatuhkan kain yang sedang ia cuci. Air keruh membasahi roknya yang sudah compang-camping. "Kadir!" pekiknya, lalu berlari pulang. Kakinya terperosok ke lumpur, tapi ia tak peduli. Saat sampai di gubuk, ia mendapati Kadir meringkuk ketakutan di ambang pintu. Wajahnya penuh air mata dan lumpur. Tangannya gemetar mencoba memegang kayu. Tursi sudah pergi, tapi bayangannya masih terasa seperti hantu yang mengintai. Mirna berlutut, memeluk Kadir erat.
Tubuhnya kecil itu bergetar di pelukannya. "Nah, maafkan ibu," bisiknya, suaranya pecah. Air matanya bercampur dengan air mata Kadir. Ia mengguncang anaknya pelan, mencoba menenangkannya, tapi tangis Kadir tak berhenti, seperti luka yang baru saja disobek. Malam itu, saat Saldin pulang dari hutan dengan pundak penuh kayu dan wajah penuh keringat, ia menemukan Mirna duduk di sudut gubuk, memeluk Kadir yang akhirnya tertidur dengan wajah pasah. "Ada apa, Dek?" tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh ketegangan. Mirna menoleh, matanya merah dan kosong. "Tursi lagi, Mas," katanya pelan. "Dia bilang Kadir bangke hidup. Dia bilang aku malu punya anak cacat." Saldin diam, tangannya kembali mengepal. Lalu tiba-tiba ia menghunus kapak kecil dari ikat pinggangnya. Dengan gerakan cepat, ia menebas meja kayu tua di sudut gubuk hingga patah. Serpihannya berhamburan ke lantai. "Bangsat!" geramnya. Suaranya menggelegar, tapi Mirna hanya diam, memeluk Kadir lebih erat. Malam itu kampung diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya suara angin dan gemuruh rawa yang terdengar samar. Mirna duduk di samping Kadir yang tertidur. Nafas kecil anaknya terdengar lemah di tikar. Ia memandang wajah Kadir, tangannya membelai rambut tipis anaknya, tapi matanya penuh bara yang mulai menyala. "Kau akan menderita, Tursi," bisiknya. Suaranya penuh dendam, hampir hilang di tengah kegelapan. "Aku akan buat kau menjerit." Di luar pohon waru tua bergoyang pelan, ranting-rantingnya jatuh ke tanah seperti tanda sesuatu yang gelap sedang lahir. Mirna menutup mata, tangannya mengepal. Hatinya yang dulu penuh kesedihan kini mulai dipenuhi sesuatu yang lebih hitam. Tapi ia belum tahu apa yang ia lakukan dengan bara itu. Sementara Saldin duduk di beranda, kapaknya tergeletak di samping. Matanya menatap pagar tursi yang kini sunyi. Ia tak bicara, tak bergerak, hanya menatap dengan amarah yang terkurung di dadanya, seperti badai yang menunggu waktu. Kadir terlelap dalam tidur yang gelisah. Tangannya yang kecil mencengkeram kain ibunya, dan Mirna tahu bahwa luka di hati anaknya tak akan sembuh begitu saja. Tursi telah menghancurkan sesuatu di dalam Kadir, dan untuk pertama kalinya Mirna merasa ada api kecil yang menyala di dalam dirinya, api yang tak lagi bisa ia padamkan. Karena keadaan, kebencian telah mengakar dalam hati Mirna, seperti pohon waru tua yang rantingnya menjalar ke setiap sudut jiwanya. Setelah bertahun-tahun menahan hinaan dan penderitaan, api dendam yang menyala di dadanya kini membutakan segalanya. Rasa takut, rasa iba, bahkan cinta pada Kadir dan Saldin. Di malam yang sunyi saat angin membawa bau rawa yang busuk, ia membuat keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Dengan langkah pelan, ia menyelinap keluar dari gubuknya, meninggalkan Saldin yang tertidur lelap dengan nafas berat dan Kadir yang meringkuk di tikar usang. Tangannya kecil mencengkeram kain tua. Mirna menuju kampung sebelah, ke sebuah rumah tua di tepi rawa yang dikenal sebagai sarang Mbah Kunto, dukun yang namanya dibisikkan dengan nada takut oleh warga. Rumah itu berdiri miring, atapnya penuh lumut hitam, dindingnya dari kayu yang sudah lapuk dan berlubang. Bau busuk menyelinap dari dalam, campuran darah kering, kemenyan, dan sesuatu yang lebih gelap yang tak bisa dinamai. Mirna mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Pintu terbuka perlahan dan Mbah Kunto muncul. Lelaki tua dengan wajah penuh tato buram yang tampak seperti peta luka lama. Matanya kecil dan licik, giginya kuning dan patah, dan senyumnya dingin seperti ular yang siap menyerang. "Apa yang kau mau, perempuan muda?" tanyanya. Suaranya serak dan rendah seperti bisikan dari rawa. Mirna menatapnya, matanya penuh bara yang tak lagi bisa disembunyikan. "Lumpuhkan Tursi, dia musuhku, Mbah," katanya tegas. Suaranya dingin seperti besi. "Buat dia merangkak dalam darah, aku mau dia menderita." Mbah Kunto terkekeh, suaranya seperti ranting yang patah, lalu melangkah ke dalam, menyuruh Mirna mengikuti. Di dalam ruangan kecil itu penuh dengan benda-benda aneh, tengkorak burung, botol-botol berisi cairan keruh, dan kain hitam yang bernoda darah. Ia duduk di lantai, menatap Mirna dengan senyum licik. "Teluh maut itu mahal," katanya, tangannya mengusap dagu. 2 juta. Mirna menelan ludah, tahu bahwa itu adalah seluruh tabungan Saldin. Uang yang ia kumpulkan dengan darah dan keringat dari memotong kayu bakar selama bertahun-tahun.
disimpan dalam kaleng tua di bawah tikar. Tapi ia tak ragu. Ia mengeluarkan buntalan kain dari saku roknya, melemparkannya ke lantai di depan Mbah Kunto. Uang itu jatuh dengan bunyi pelan, dan dukun itu tersenyum lebih lebar. Matanya berkilat penuh keserakahan. Ritual dimulai di tengah malam. Mbah Kunto menyeret seekor kambing hitam kecil ke dalam ruangan. Matanya liar penuh ketakutan. Dengan pisau berkarat ia menyembelihnya tanpa ragu. Darah merah pekat mengalir ke lantai tanah, membentuk genangan yang mengeluarkan bau anyir. Mirna berdiri di sudut, tangannya mengepal. Wajahnya pucat tapi matanya tak berkedip. Mbah Kunto mencabur darah itu dengan air rawa hitam yang ia ambil dari botol tua, lalu menggumamkan mantra keras yang membuat udara terasa bergetar. Suaranya seperti gemuruh dari dalam bumi, kata-kata yang tak dimengerti tapi penuh kekuatan gelap. Mirna merasa perutnya mual, tenggorokannya tercekat, hingga akhirnya ia muntah darah ke lantai. Noda merah itu bercampur dengan genangan darah kambing. Mbah Kunto tak peduli, hanya menyerahkan botol kecil berisi cairan pekat yang berbau busuk seperti kematian. "Siram ini di bawah jendela Tursi saat tengah malam," katanya, suaranya dingin. "Jangan sampai ketahuan." Malam itu, Mirna menunggu dengan sabar di gubuknya. Saldin tertidur dengan tengguran pelan. Kapaknya tergeletak di samping. Tangannya penuh luka dari kerja hari itu. Kadir terlelap di tikar. Nafasnya kecil dan lemah. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Mirna duduk diam, memandang mereka berdua. Tapi hatinya sudah tak lagi di sana. Jantungnya berdetak liar. Tangannya mencengkeram botol itu erat-erat hingga jari-jarinya memutih. Saat jam menunjukkan tengah malam, ia menyelinap keluar. Langkahnya pelan agar lantai tanah tak berderit. Angin menderu kencang, membawa suara burung hantu yang menjerit di kejauhan, seperti menyaksikan apa yang akan ia lakukan. Ia berjalan melalui lumpur, kakinya tenggelam di setiap langkah, menuju gubuk Tursi yang berdiri sunyi di bawah bayang pohon waru. Di bawah jendela Tursi yang tertutup rapat, Mirna berhenti, nafasnya tersengal. Ia membuka tutup botol. Bau busuknya menusuk hidung hingga matanya berair, tapi ia tak gentar. Dengan tangan gemetar ia menuangkan cairan pekat itu ke tanah. Cairannya meresap cepat, meninggalkan noda hitam yang tampak hidup di bawah cahaya bulan. Angin membawa bau itu ke udara, dan Mirna buru-buru mundur, berlari ke gubuknya dengan jantung yang hampir meledak. Ia masuk, menutup pintu bambu dengan pelan, dan duduk di sudut, menatap tangannya yang kosong. Nafasnya masih memburu. Di luar, malam terasa lebih gelap, seperti menutupi rahasia yang baru saja ia tanam. Pagi harinya, jeritan keras mengguncang kampung. Suara itu datang dari gubuk Tursi, melengking dan penuh horor, memecah keheningan fajar yang dingin. Darso, anak laki-laki Tursi yang jarang pulang, berlari keluar dari gubuknya. Wajahnya pucat seperti kain basah. Ia kembali dengan tandu tua, dibantu beberapa warga yang terbangun oleh jeritan itu. Di dalam dapur, Tursi terkapar di lantai tanah. Kakinya menghitam seperti kayu yang terbakar. Dagingnya membusuk hidup-hidup, mengeluarkan bau busuk yang membuat warga mundur. Ia meraung, suaranya penuh penderitaan. "Setan mencabik kakiku! Tolong!" Tangannya mencakar lantai, meninggalkan goresan berdarah. Matanya liar penuh ketakutan. Darso berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar mencoba menenangkan ibunya. Tapi Tursi hanya menjerit lebih keras. Air matanya bercampur darah yang menetes dari sudut matanya. Mantri desa datang beberapa jam kemudian, dipanggil oleh Darso yang hampir gila oleh kepanikan. Dengan wajah tegang, mantri memeriksa kaki Tursi, lalu menggeleng pelan. "Sarafnya hancur," katanya. Suaranya rendah tapi jelas. "Lumpuh selamanya. Infeksi ini merayap ke tulang, tak bisa disembuhkan." Tursi mendengar dan ceritanya berubah menjadi tangis yang memilukan. Tubuhnya berguncang hebat. Darso membawanya pulang dengan tandu. Kaki Tursi mengeluarkan nanah bercampur darah yang menetes ke tanah, meninggalkan jejak mengerikan di jalan kampung. Warga menonton dari kejauhan. Wajah mereka penuh takut dan bisik-bisik tentang kutukan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mirna berdiri di halaman gubuknya, jauh dari kerumunan, menyaksikan semua itu dengan mata dingin. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, tipis tapi penuh kepuasan, seperti melihat api yang akhirnya membakar kayu kering. Tursi yang dulu berdiri tegak dengan kebencian di matanya,
kini terkapar seperti bangkai yang masih bernapas. Kakinya hancur seperti yang ia inginkan. Tapi saat ia berbalik masuk ke gubuknya, sesuatu menggeliat di dadanya. Bukan kemenangan, tapi bayangan yang tak ia harapkan. Malam itu saat ia tertidur di samping Kadir, mimpi datang seperti pisau yang tak terlihat. Kadir menatapnya dalam mimpi itu. Matanya besar dan penuh luka, seperti menuduh, seperti bertanya mengapa ibunya melakukan ini. Mirna terbangun dengan keringat dingin. Tangannya mencengkram dada, nafasnya tersengal. Ia menoleh pada Kadir yang masih tertidur. Wajahnya polos dan pucat, tapi bayangan mata itu tak hilang dari pikirannya. Hari itu berlalu dengan sunyi yang mencekam. Angin membawa-bawa busuk dari gubuk Tursi yang kini penuh tangis dan rintihan. Mirna duduk di teras, tangannya memegang kain tua. Matanya menatap kosong ke arah pohon waru. Ia telah membakar hidup Tursi seperti yang ia inginkan. Tapi ada sesuatu yang mulai menggerogoti jiwanya, sesuatu yang tak ia rencanakan. Saldin pulang dari hutan, wajahnya penuh keringat. Tapi ia tak bertanya apa-apa, hanya duduk di sampingnya dengan kapak di tangan. Matanya menatap ke arah yang sama. Kadir terlelap di dalam, tangannya kecil mencengkeram tikar. Dan Mirna tahu bahwa teluh itu telah mengubah Tursi, tapi juga meninggalkan bekas di dalam dirinya sendiri. Setelah teluh maut yang dilepaskan Mirna, hari-hari berikutnya Tursi hidup dalam horor yang tak pernah ia bayangkan. Kakinya yang dulu tegak kini membusuk, kulitnya menghitam dan mengelupas, mengeluarkan nanah kuning yang bercampur darah. Baunya seperti bangkai yang dibiarkan membusuk di bawah matahari. Setiap malam ia terbangun oleh sosok hitam yang tak terlihat, cakarnya yang tajam mencabik wajahnya, meninggalkan luka menganga yang tak pernah sembuh. Ia menjerit hingga suaranya hilang. Tenggorokannya kering dan berdarah. Tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit pucat yang menempel rapuh, seperti kain tua yang robek. Darso tak tahan lagi. Dengan tangan gemetar ia pergi mencari Pak Halim, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata bijaksana yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tersembunyi. Pak Halim datang ke gubuk Tursi, berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang, memandang Tursi yang mengguncang di lantai. Ia menerawang, matanya menutup sejenak, tangannya memegang tasbih kayu yang sudah usang. Ini kutukan dari hati yang terluka. Ibu sampean sudah melakukan sesuatu yang jahat kepada seseorang, katanya akhirnya. Suaranya rendah tapi penuh kepastian. Seseorang yang telah kau sakiti telah membalas, Bu. Ia harus meminta maaf atau mati dalam penderitaan ini. Tursi mendengar, matanya liar penuh horor, nafasnya tersengal seperti anjing yang kehabisan udara. Ia yang nyaris gila, yang dulu penuh kebencian dan tawa serak kepada keluarga Saldin, kini menyerah. Tubuhnya tak lagi bisa melawan kutukan yang menggerogoti. Darso dengan wajah penuh air mata membuat tandu dari kayu tua dan kain usang. Ia mengangkat ibunya yang meraung, kakinya yang sudah membusuk meneteskan darah dan nanah ke tanah, meninggalkan jejak mengerikan saat tandu itu didorong menuju gubuk Mirna. Warga menonton dari kejauhan, tak berani mendekat. Bisik-bisik mereka penuh takut tentang ruh jahat dan hukuman langit. Di depan gubuk Mirna, Tursi mengangkat kepalanya yang berat. Wajahnya penuh luka berdarah dan meraung dengan suara yang tersisa. Maafkan aku, Mirna. Aku salah pada Kadir, salah pada Saldin, dan salah padamu. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Air matanya bercampur darah yang menetes ke tandu. Kadir yang duduk di ambang pintu dengan tangan kecilnya mencengkeram tanah, mendengar suara itu dan tersentak. Matanya besar penuh ketakutan. Ia merangkak mundur dan menangis di pelukan Saldin. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Saldin memeluknya erat. Wajahnya pucat tapi diam. Matanya menatap Tursi dengan amarah yang terpendam. Mirna berdiri di beranda, menatap kosong. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Tak ada kemenangan, tak ada belas kasihan. Pak Halim melangkah maju. Tangannya mengangkat tasbih. Suaranya menggumamkan doa-doa yang lembut tapi tegas. Udara terasa bergetar, angin menderu lebih kencang, dan sosok hitam yang menghantui Tursi perlahan menghilang, seperti asap yang tersapu badai. Kaki Tursi tak lagi membusuk, infeksi itu berhenti merayap, tapi lumpuhnya tetap. Sarafnya hancur selamanya, seperti yang diucapkan oleh sang mantri. Darso membawa ibunya pulang dengan tandu. Tangis Tursi kini melemah menjadi rintihan. Tubuhnya patah oleh rasa sakit dan penyesalan.
Mirna menatap dari kejauhan, tangannya mengepal, tapi matanya kosong, seperti cangkang yang ditinggalkan jiwa. Saldin menggendong Kadir masuk, pintu bambu ditutup, dan kampung kembali sunyi, hanya suara rawa yang bergemuruh di kejauhan. 2 tahun berlalu, waktu merenggut apa yang tersisa dari harapan. Kadir kini 5 tahun, masih merangkak dengan tangan kecilnya yang penuh luka dan lecet. Kakinya tetap mati meski Saldin membawanya ke tabib dan mantri berkali-kali. Terapi dilakukan dengan ramuan dan doa, tapi tak ada perubahan. Kakinya seperti kayu kering yang tak pernah hidup lagi. Ia duduk di tikar usang setiap hari. Matanya besar menatap dunia yang tak pernah ia sentuh dengan langkahnya sendiri. Mirna dan Saldin hidup dalam keheningan yang mencekam. Kata-kata jarang keluar dari mulut mereka. Mirna dihantui jeritan Tursi dalam mimpinya setiap malam. Suara itu bergema seperti kutukan yang tak pernah pergi, membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan tangan gemetar. Saldin tak tahu kebenaran tentang teluh itu. Matanya hanya penuh lelah saat ia pulang dari hutan. Kapaknya tergeletak di samping, tangannya penuh luka bakar yang tak pernah sembuh. Suatu sore, Tursi datang lagi. Tubuhnya pincang dan patah jiwa. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan bunyi pelan. Wajahnya yang dulu penuh bopeng kini pucat seperti kertas tua. Matanya kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Ia membawa buah waru busuk dalam keranjang kecil. Tangannya gemetar saat menyerahkannya ke Mirna. "Ini untuk perdamaian," katanya. Suaranya serak dan lemah, hampir tak terdengar. Mirna menatapnya, lalu mengambil buah itu dari tangan Tursi. Matanya dingin seperti es. Dengan gerakan cepat, ia melempar buah waru itu ke wajah Tursi. Buah itu pecah, cairannya membasahi wajah tua itu. "Maafmu tak menghapus penderitaan anakku, tua bangka," bentaknya. Suaranya penuh bara yang masih menyala. Tursi tersentak, tubuhnya gemetar, lalu berbalik pergi dengan langkah tertatih. Tongkatnya jatuh ke tanah, tapi ia tak mengambilnya. Mirna menutup pintu, tangannya mengepal. Nafasnya berat seperti menahan beban yang tak pernah ringan. Malam itu, kampung diselimuti sunyi yang mencekam. Hanya suara angin yang menderu dan rawa yang bergemuruh pelan. Mirna duduk di samping Kadir yang tertidur di tikar. Nafas kecil anaknya terdengar lemah. Tangannya mencengkram kain tua ibunya. Ia memandang wajah Kadir. Rambut tipisnya menempel lidah yang pucat, dan air matanya jatuh pelan, membasahi tikar. "Aku menang, tapi kau tetap lumpuh, nak," bisiknya. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Ia membelai wajah Kadir. Tangannya gemetar, hatinya hancur oleh kenyataan bahwa dendamnya tak mengubah apa-apa bagi anaknya. Di luar, pohon waru tua bergoyang pelan. Ranting-rantingnya jatuh ke tanah seperti darah kering, menyaksikan tragedi yang tak pernah usai. Sebuah lingkaran penderitaan yang tak menemukan akhir. Saldin duduk di beranda. Kapaknya tergeletak di samping. Matanya menatap langit kelabu yang tak pernah cerah. Ia tak bicara, tak bertanya, hanya duduk dalam diam seperti pohon yang menanti badai berikutnya. Tangan berdarahnya memegang kayu kecil, memotongnya perlahan tanpa tujuan, seperti mencoba melupakan lelah yang menumpuk di pundaknya. Ia tak tahu apa yang dilakukan Mirna, tak tahu bahwa teluh itu lahir dari tangan istrinya, tapi ia merasakan kehampaan yang sama, kehampaan yang menyelimuti gubuk kecil mereka. Seperti kabut rawa, Kadir terlelap dalam tidur yang gelisah. Tubuhnya kecil dan rapuh. Luka di tangannya menjadi bukti perjuangan yang tak pernah ia menangkan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti bayangan yang samar. Kampung itu tenggelam dalam rutinitas kelamnya sendiri. Tursi tak pernah muncul lagi. Gubuknya kini sunyi. Hanya sesekali terdengar rintihan pelan yang dibawa angin. Mirna tak lagi ke rawa untuk mencuci. Tangannya hanya memegang Kadir. Matanya kosong menatap dinding bambu. Saldin terus memotong kayu, pulang dengan pundak penuh beban, tapi wajahnya tak pernah menunjukkan apa-apa selain lelah. Kadir tetap merangkak. Matanya besar memandang dunia yang tak pernah ia jangkau. Suaranya kecil saat memanggil ibunya. Tragedi itu tamat, tapi tak ada penyembuhan sejati. Hanya reruntuhan yang tersisa, penuh keputusasaan abadi dan pengampunan yang hampa. Di malam terakhir itu, Mirna duduk di samping Kadir. Tangannya memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh ke wajah kecil yang polos. "Maaf, nak," bisiknya. Suaranya hilang di tengah angin yang menderu.
Di luar, pohon waru tua berdiri diam, ranting terakhirnya jatuh ke tanah. Seperti titik akhir dari cerita yang tak pernah menemukan cahaya. Kampung itu tenggelam dalam kegelapan, dan keluarga kecil itu hidup dalam sunyi, menanggung luka yang tak pernah sembuh selamanya, dan hidup harus terus berjalan. Selesai. Demikian sebuah kisah, semoga menjadi hikmah. Tony FS pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Selamat berpuasa. Alhamdulillah.